Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dewan Kiai yang kami muliakan, asatidz dan ustadzat, al-musyrifun wal musyrifat, para pengasuh yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anak sekalian, para santri Pondok Pesantren Modern Al-Fatih yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tentu kita bersyukur pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kita diberikan begitu nikmat, begitu banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Utamanya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kemerdekaan. Sehingga alhamdulillah kita berkumpul melaksanakan upacara HUT RI yang ke-80 ini dengan sehat walafiat, tanpa ada aral suatu apapun. Tanggal 17 Agustus bukanlah sekedar tanggal, namun tanggal tersebut adalah momentum untuk kita semuanya mengingat kembali, merenungkan kembali bagaimana perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan yang telah mendahului kita. Hendaknya kita menjadi sadar bahwasanya tempat kita berdiri ini, kiranya pada masa lampau darah bercucuran, tenaga, pikiran dikorbankan. Untuk apa? Untuk meraih satu kata, yaitu merdeka. Maka itu, anak-anak sekalian, para santri yang kami cintai dan kami banggakan, mari sama-sama kita melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa ini. Mungkin kita tidak lagi menggunakan senjata, kita tidak lagi menggunakan bambu runcing, namun tentu kita gunakan pena kita gunakan kitab kita gunakan kesempatan kita untuk belajar demi mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Anak-anak sekalian, bicara tentang perjuangan tentu tidak mungkin lepas dari pesantren. Pesantren dan perjuangan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Negara ini berdiri karena apa? Karena perjuangan para ulama di masa lampau. Kiai Nawawi Al-Bantani, beliau tinggal di Makkah. Maka kita lihat profilnya, Kiai Nawawi Al-Bantani, Summal Jawi, Summal Makki. Beliau lama di Mekah, tidak sekedar belajar, namun sampai pada level pengajar, mudarris. Tapi beliau sering berkirim surat kepada para tokoh di negeri ini. Beliau berkirim surat untuk selalu berusaha agar supaya bangsa dan negara ini menjadi negara yang merdeka. Kita masih ingat 22 Oktober yang sangat melegenda itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menabuh genderang jihad sehingga rakyat Surabaya atau yang tinggal sekitar 94 km dari Surabaya berjuang melawan penjajah. Di perkotaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, beliau
dengan caranya mengajak pribumi di Yogyakarta untuk belajar bersungguh-sungguh agar supaya terbebas dari penjajahan, maka tentu jangan sampai kemudian kita sebagai generasi penerus tidak mengisi kemerdekaan ini dengan yang baik, dengan yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menguatkan pijakan kakimu. Ini ayat kalau kita perhatikan dengan baik-baik dan kita baca tafsirnya, menjadi cara untuk kita semuanya mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Kalau kita lihat, intan surullaha, jika engkau menolong Allah, sebagian orang yang terkena virus liberal, mereka mengatakan, ngapain Allah ditolong? Bukankah Allah maha kuat, maha perkasa? Betul. Zat Allah tentu tidak perlu kita tolong, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Namun maksud dari surat Muhammad tersebut adalah apa? Kalau kita mencintai Allah, kita yakin betul kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah, maka mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita tolong agama Allah setidaknya dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan tafaqquh fiddin, mengingat agama ini adalah agama ilmu. Tidak mungkin kita bisa banyak melakukan perbuatan yang positif. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan aktivitas yang mendatangkan pahala untuk kita, kecuali kita awali dengan mengilmui amalan kita itu. Maka tafaqquh fiddin menjadi hal yang sangat penting. Dan anak-anak tentu harus bersyukur. Bila mana nanti orang tuanya datang penjengukan, jangan lupa untuk cium tangan dan berterima kasih. Matur suwun Pak, matur suwun Bu, saya diizinkan untuk mondok, diizinkan untuk mencari ilmu di pondok pesantren modern Al-Fatih. Jangan lupa itu. Kesempatan tafaqquh fiddin ini adalah kesempatan yang luar biasa yang nantinya kita bisa mengarah, mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Lalu kemudian jangan lupa, setelah tafaqquh fiddin, ilmu bukanlah untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Setelah kita tahu, maka jangan lupa untuk mengamalkannya. Lalu kemudian, setelah kita amalkan, agama kita ini, anak-anak sekalian yang kami cintai, adalah agama dakwah. Nashrul ilm, sampaikan ilmu tersebut, dakwahkan dimanapun antum berada. Fi ayyi ardin tata' wa anta mas'ulun an islamiha. Di mana bumi kamu pijak, di situ kamu bertanggung jawab atas keislamannya. Sebarkan ilmu tersebut, dakwahkan. Lalu kemudian jangan lupa, dulu kita pernah dijajah, sebagaimana pada saat ini juga masih ada negara-negara yang dijajah. Di antaranya adalah Palestina yang sama-sama kita ketahui dari tahun 1948 ila yaumina hadza, sampai detik ini masih dalam penjajahan. Maka tentu salah satu cara kita menolong Allah, menolong agama Allah adalah dengan selalu mempunyai rasa empati, adalah dengan selalu mencintai saudara kita sama muslim. Kita doakan dalam setiap salat kita doakan dalam setiap tahajud kita, dan jangan lupa sebisa mungkin kita bantu mereka. Anak-anak sekalian yang kami cintai, 17 Agustus ini bukanlah sekedar tanggal, bukanlah sekedar tanggal merah, tapi justru 17 Agustus tersebut hendaklah kemudian kita isi dengan sebaik-baiknya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kami menghimbau, kami mengajak kepada anak-anak sekalian, para santri, isilah dengan sebaik-baiknya, isilah dengan penuh kesungguhan kesempatan yang Allah berikan ini, kemerdekaan ini,
Jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Kita bisa bayangkan, andai kita masih dalam penjajahan, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa mengaji kitab, baru menulis bom, baru menulis ada kabar tentara datang, kita tidak bisa untuk kemudian sungguh-sungguh dalam belajar. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan benteng akhlak negara ini, yaitu pondok pesantren, semakin jaya. Wabil khusus pondok kita, pondok pesantren modern Al-Fatih. Semoga jaya, semoga sukses, dan kita semuanya dapat bertemu baik di dunia maupun akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.